saudara terkasih, dimanapun Anda berada, saatnya kita beribadah tanggal 9 Mei 2021, tata ibadah GMI Maranatha Kisaran. Kita memulai ibadah kita bersaat teduh. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 216 ayat 1 sampai 2. Bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, Allah yang Maha Besar, yang daripada-Mu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus, dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saatnya kita masing-masing bersaat teduh untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kita bersaat teduh. Amin. Penyegar iman bagi kita yang diambil dari kitab Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Demikian bunyinya. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu.
dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Amin. Sedemikian penyegar iman buat kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 40 ayat 1 sampai 2. Responsoria yang diambil dari kitab Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Saya membacakan ayat ganjil, saudara-saudara terkasih, ayat genap, dan di ayat yang ke-9 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Saat penyelamatan sudah dekat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi,
dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Mulia Bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Bersama saudara-saudara kita seiman di permukaan bumi, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel buat kita pada hari ini, pendukung khotbah kita yang terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 6, demikian bunyinya. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan
Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Amin. Sedemikian epistel buat kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menempatkan di hatinya, yang menempatkan di hati yang suci. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat dan dilanjutkan doa syafaat. Shalom, saya akan bacakan warta jemaat dan keuangan buat kita pada minggu ini. Yang pertama, warta. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, topik doa syafaat minggu ini kita mendoakan para hamba-hamba Tuhan sedistrik 6 wilayah 1, program gereja dan pembangunan, jemaat, bangsa dan negara, penanganan virus COVID-19. 3. Dihimbau kepada kita agar selalu mengikuti protokol kesehatan setiap hari. 4. Akan dilaksanakan konferensi distrik 6 wilayah 1 pada tanggal 18 Mei 2021 di GMI Maranatha Kisaran. Jadwal kegiatan terlampir yang berulang tahun mulai tanggal 3 sampai tanggal 9 Mei 2021 ada 12 orang. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, sehat-sehat, panjang umur. Bacaan pagi dan malam bisa kita lihat di Napiri. Petugas rekam video, petugas ibadah minggu depan, semuanya kita boleh lihat di Napiri. Yang kedua, keuangan. Yang pertama, persembahan di rumah-rumah tanggal 2 Mei 2021. Persembahan acara adat keluarga Bapak M. Ritonga almarhum Ibu Borusi Tompul pada tanggal 1 Mei 2021. Yang ketiga, sosial duka cita dari Komsel. Yang keempat, perpuluhan. Dan yang kelima, ucapan syukur. Semuanya bolehlah kita baca di Napiri. Demikian warta jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, patutlah kami Tuhan mengucapkan puji dan syukur kami kepadamu atas semua kasih karunia Tuhan yang senantiasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat, boleh beribadah pada saat ini Bapa. Tuhan, semua itu karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kau senantiasa menolong, memberikan apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, patutlah kami Tuhan senantiasa mengucapkan puji dan syukur kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Melalui ibadah kami Tuhan, pada minggu ini kami terus berdoa buat gereja-Mu, gereja Maranatha ya Tuhan. Kami berdoa Bapa buat orang tua kami yang sudah lanjut umur. Walaupun Tuhan kami tidak dapat bersama-sama di gereja beribadah, boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikan panjang sabar kepada mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu ya Bapa.
Tuntun mereka senantiasa agar mereka tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak yang telah Tuhan titipkan buat setiap keluarga kami masing-masing. Yang masih kecil, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan mereka. Berkati mereka di Tuhan di dalam pertumbuhan mereka. Dan ajari kami sebagai orang tua boleh menuntun, mendidik, mengajar mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Yang sedang sekolah Bapa, baik di TK, SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh daripada kami Tuhan. Semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Agar Tuhan yang senantiasa memberkati mereka menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Anak-anak yang boleh berbakti kepada bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berikanlah kepintaran, hikmat, bijaksana yang daripadamu. Sehingga mereka boleh berhasil di dalam pendidikannya ya Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Yang di dalam pengangguran ya Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, biarlah Engkau Tuhan senantiasa memberikan pekerjaan kepada mereka yang sedang menganggur. Sehingga mereka memperoleh pekerjaan ya Tuhan. Sehingga mereka boleh bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang menantikan keturunan ya Bapa. Tuhan Yesus yang maha baik, tidak bosan-bosannya kami meminta kepadamu Bapa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Buat keluarga-keluarga yang belum memperoleh keturunan ya Tuhan. Kami berdoa buat mereka agar Tuhanlah yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberikan keturunan kepada mereka sehingga keluarga mereka menjadi sempurna ya Tuhan. Boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, kami juga terus berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang menuntun mereka Bapa, berkati setiap makanan dan obat yang mereka makan sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Berikan Tuhan kesabaran kepada mereka sehingga mereka boleh lebih kuat lagi dan bersemangat lagi Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, kami juga terus berdoa Bapa buat wabah penyakit corona yang sedang ada di negara kami bahkan di seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa melindungi kami, menjagai kami, bahkan memberikan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Sehingga kami boleh menjaga kesehatan kami. Dan Tuhan boleh menjauhkan segala penyakit ini Bapa dari tubuh kami. Lindungi kami senantiasa ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Jikalau ada Tuhan jemaat kami yang sedang sakit, biarlah Tuhan juga yang senantiasa memberikan kesembuhan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang memberkati pemimpin kami Bapa, bahkan setiap aparat, setiap anggota, bahkan penduduk Indonesia Bapa, agar Tuhanlah yang senantiasa memberikan kedamaian di dalam hati kami masing-masing. Boleh kami saling mengasihi sehingga kami menjadi masyarakat yang rukun. Terlebih kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan lebih hikmat lagi di dalam kehidupan kami sehingga boleh rukun bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus yang maha baik, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman buat kami. Sehingga firman Tuhan
boleh kami mengerti, boleh dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga melalui perbuatan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di atas semua permohonan kami ya Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami perbuat, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara terkasih, saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari nomor 156 ayat 1 sampai 2. Ya
kita berdoa. Segala puji dan hormat kami sampaikan ke dalam nama-Mu saja ya Tuhan, yang memberkati kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini, sehingga pada hari ini kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, untuk melengkapi sukacita kami dalam persekutuan kami ini, kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu berfirmanlah Engkau ya Allah melalui anak-Mu ini, karena kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Shalom buat kita semuanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dalam kitab Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, beginilah bunyi firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak akan menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini, kita melihat bagaimana Yohanes, kitab Yohanes mau menjelaskan kepada semua orang, termasuk kepada kita saat ini, kepada pembaca, bahwa Yesus adalah representasi dari Allah. Dia digambarkan sebagai representasi dari Allah tersebut. Tujuannya adalah bagaimana untuk menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Allah. Hal ini mengantisipasi bagaimana tidak adanya perdebatan-perdebatan tentang mengenai siapa Yesus Kristus. Di dalam kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, kita melihat bagaimana bahwa Yesus adalah gambaran dari Allah di dunia ini. Bahkan kita tahu tujuan dari kitab Yohanes sendiri adalah mau menjelaskan kepada pendengar bahkan pembaca bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, kita akan membaginya ke dalam 2 kelompok. Yang pertama ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ini menjadi pembuka bagi kita untuk mengerti, untuk menjelaskan kepada pembaca bahkan kepada siapapun mengenai makna dari mengasihi. Di sini kita akan melihat bagaimana penjelasan dari makna arti dari mengasihi tersebut. Atau singkatnya dikatakan
Untuk memahami makna dari mengasihi, hiduplah di dalam aku. Hiduplah di dalam Yesus. Atau contohlah aku. Aku di sini menjelaskan dari Yesus sendiri. Ketika kita ingin tahu arti dari makna mengasihi, yang diminta adalah hiduplah di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang kedua adalah ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Ini merupakan suatu kelanjutan dari firman Tuhan di minggu yang lalu mengenai pokok anggur yang benar. Di mana dikatakan bahwa kita adalah ranting. Dan dari ranting itu akan muncul buah. Buah yang manis, yang bisa dinikmati oleh semua orang. Buah yang memberikan kesejukan, memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada sekitarnya. Makna dari kata berbuah dari perumpamaan pokok anggur yang benar adalah mengasihi. Bagaimana dikatakan saling mengasihi. Pernyataan ini membuat kita seolah-olah ada unsur sebab akibat. Tetapi kalau kita lihat, bahkan kita baca secara pelan-pelan, ya tidak ada hubungannya antara sebab dan akibat. Tetapi dengan jelas dikatakan, Bapakku mengasihi aku. Dan Yesus pun mengasihi aku. Dan ini juga yang menuntut kita bagaimana supaya kita semuanya orang percaya untuk hidup saling mengasihi. Ini yang harus kita lakukan, buah dari yang bisa dinikmati semua orang. Bagaimana kita hidup saling mengasihi. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, kita mau melihat bagaimana yang namanya hidup saling mengasihi tidak sama dengan menolong. Tidak sama dengan tolong menolong. Tetapi saling mengasihi dalam firman Tuhan kita pada hari ini diibaratkan seperti seseorang yang mau mengorbankan dirinya, yang mau mengorbankan hidupnya untuk sahabatnya sendiri. Bagaimana kita mau mengorbankan diri kita untuk sahabat kita? Bapak Ibu, kalau kita mendengar perkataan seperti ini, kita pasti teringat seperti sebuah penggalan lagu yang mengatakan mati demi kawan, yang terdapat dalam lagu Anak Medan. Hancur demi kawan, mati juga demi kawan. Mengasihi dalam kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, inisiatif yang timbul dalam diri kita sendiri untuk mau mengorbankan diri kita untuk sahabatnya, untuk sahabat kita, sehingga sahabat kita itu terlepas dari hukuman, terlepas dari kerugian, bahkan terlepas dari siksaan, sehingga sahabat kita itu boleh terbebaskan dari semuanya itu. Ini yang dimaksud mengasihi dalam kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini. Ya, bukan tolong menolong, tetapi bagaimana kita mau mengorbankan diri kita untuk sahabat kita, sehingga sahabat kita itu boleh keluar bebas dari penderitaan. Tetapi kalau kita lihat dalam kehidupan kita pada saat ini, bagaimana yang namanya mengasihi
Tidak seperti yang kita baca dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi mengasihi dengan cara mengorbankan sahabat kita. Banyak pada saat ini orang yang mau mengorbankan sahabatnya, mau mengorbankan temannya supaya dia dianggap orang yang benar. Supaya dia mendapatkan pujian, supaya dia mendapatkan hormat, sehingga dia mengorbankan sahabatnya sendiri. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Bukan seperti yang Yesus firmankan dalam firman Tuhan Yohanes 15 ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika posisi kita dengan sahabat kita sama-sama salah, janganlah kita korbankan sahabat kita agar kita terlihat benar. Ini juga yang sering terjadi, bagaimana kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan saudara kita, sahabat kita, supaya orang berpendapat kita yang benar. Ini bukan mengasihi yang dimaksud dalam firman Tuhan saat ini. Hal ini jelas berbeda dengan yang diberikan, yang ditampilkan oleh seorang Yesus Kristus, di mana dia mau mengorbankan dirinya untuk manusia yang bebas dari segala hukuman, rintangan, bahkan siksaan. Yesus begitu mengasihi manusia sehingga dia mau mengorbankan melalui inisiatifnya sendiri, mengorbankan dirinya meskipun dia mengalami kerugian, asalkan manusia tersebut atau kita bebas dari hukuman, siksaan ataupun penderitaan. Inilah bentuk kasih yang diberikan Yesus kepada kita. Dalam hal ini kita melihat bagaimana Yesus memposisikan dirinya sejajar dengan manusia. Dia tidak memposisikan dirinya lebih tinggi daripada manusia, tetapi dia katakan sejajar, menjadi sama, sahabat. Ketika posisi Yesus dengan manusia sejajar, ini akan terjadi suatu keakraban seperti seorang sahabat. Maka dikatakan dalam firman Tuhan kita pada saat ini, bagaimana mau memberikan nyawanya bagi seorang sahabatnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah bentuk saling mengasihi yang Yesus berikan, yang mau dia katakan kepada semua orang, kepada kita pada saat ini. Bagaimana dia mau mengorbankan dirinya supaya kita yang sudah berdosa terlepas dari penderitaan, terlepas dari namanya siksaan. Bapak Ibu, seharusnya kita yang mendapatkan penderitaan, seharusnya kita yang mendapatkan siksaan karena dosa kita. Tetapi karena Yesus hidup saling mengasihi, dia mau mengorbankan dirinya dengan inisiatif dalam dirinya. Dikatakan dalam firman Tuhan kita pada saat ini bagaimana ketika kita hidup saling mengasihi. Firman Tuhan katakan, maka apa saja yang kamu minta di dalam namaku, maka akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi keinginan kita? Ketika kita hidup saling mengasihi, maka kita akan mendapatkannya.
Kemudian timbul pertanyaan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Mungkinkah kita hidup saling mengasihi? Mungkinkah kita mau mengorbankan diri kita untuk sahabat kita? Mungkin apabila kita mau semakin mendekatkan diri kita, memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Karena dalam firman Tuhan dia katakan, Allah sudah memberikan kasih-Nya. Yesus juga sudah memberikan kasih-Nya. Ini seharusnya yang diminta kepada kita. Bagaimana kita untuk hidup saling mengasihi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun kita berpikiran mungkin berat, sekalipun kita mungkin mengatakan tidak akan mungkin, bagaimana kita mau mengorbankan diri kita untuk orang lain, tetapi ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, maka kita pasti akan mau menjalankan perintah Allah ini. Yang menjadi hambatannya dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita sering sekali mengecilkan makna dari sahabat. Di dalam pemikiran kita yang namanya sahabat adalah suatu kepentingan antara saya dengan orang lain untuk mendapatkan suatu keuntungan. Bagaimana ketika kita bersahabat dengan orang lain, kita selalu dibumbui yang namanya suatu kepentingan. Kepentingan yang mendatangkan keuntungan baik kepada saya ataupun kepada Bapak Ibu semuanya. Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, yang mau ditekankan kepada kita adalah bagaimana Yesus adalah sahabat yang sejati. Di dalam persahabatannya dengan kita, dia memiliki suatu kepentingan. Kepentingannya adalah untuk mendatangkan keuntungan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan yang terbaik. Sekalipun Yesus harus mengalami yang namanya kerugian melalui kematiannya, tetapi inilah kepentingannya. Ketika dia bersahabat dengan kita, dia mau mengorbankan dirinya untuk membebaskan diri kita dari segala penderitaan, dari segala siksaan atas dosa-dosa kita. Hanya satu sosok seorang sahabat sejati, yaitu Yesus Kristus. Mari hiduplah kita saling mengasihi, sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami ya Tuhan, untuk boleh hidup saling mengasihi. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bantu kami ya Tuhan untuk boleh melakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 149 ayat yang pertama sampai yang kedua. Nikmat surga turunlah.
sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Amin. Mari hiduplah di dalam kasih, sehingga Allah akan mencurahkan berkat-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan persekutuan dari anaknya Yesus Kristus, itulah yang memberkati dan menyertai kita mulai pada hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Terima